Hai, salam jumpa adik-adik peserta MPLS. Salam penuh semangat. Terima kasih adik-adik siswa-siswi sudah hadir di acara daring hari ini. Semoga bermanfaat dan siap mengikutinya sampai selesai. Ucapan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada KPU Kota Denpasar untuk memberikan pembekalan kepada adik-adik siswa-siswi yang baru menginjak jenjang pendidikan sekolah menengah tentang pendidikan pemilih pemula pada acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Nah, adik-adik, kenapa tema kita hari ini adalah pendidikan pemilih pemula? Pertanyaannya, siapa yang disebut dengan pemilih pemula? Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu atau pemilihan, yaitu warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, atau yang belum berusia 17 tahun namun telah menikah atau pernah menikah, dan ibu bapak purnawirawan atau pensiunan TNI Polri. Yang dikategorikan pemilih pemula biasanya kisaran usianya antara 17 sampai 21 tahun. Nah, adik-adik siswa-siswi semua, nanti di pemilu tahun 2024, adik-adik sudah dapat menggunakan hak pilihnya untuk yang pertama kalinya. Nah, sejumlah riset menunjukkan bahwa pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya ketika pertama kali memasuki usia memilih mempunyai kecenderungan untuk memilih pada pemilu atau pemilihan berikutnya. Pertanyaannya, penting nggak sih pendidikan untuk pemilih pemula? Jawabannya penting. Kenapa? Pertama, karena pemilih pemula adalah merupakan segmen strategis di dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, di mana potensi dari jumlah pemilih pemula di Indonesia cukup besar. Di Denpasar saja jumlah pemilih pemula kurang lebih ada 30%-an dari jumlah pemilih secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, pemilih pemula adalah merupakan generasi berikutnya yang akan memegang tanggung jawab sejarah bangsa Indonesia. Dan saat ini di tengah mudah dan derasnya informasi yang diperoleh, pemilih pemula perlu diberikan pemahaman yang baik tentang pemilu, pemilihan serta demokrasi, di mana pemahaman ini akan menjadi dasar keyakinan bagi pemilih pemula untuk bersikap atas praktek pemilu atau pemilihan dan demokrasi di Indonesia tercinta ini. Nah, adik-adik berikutnya, bagaimana sebagai pemilih pemula memahami demokrasi dan pemilu atau pemilihan? Banyak sekali orang-orang berbicara tentang demokrasi, tapi belum tentu semua orang paham apa itu demokrasi. Adik-adik tentu sudah mendapat pelajaran tentang demokrasi di pelajaran PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolahnya yang dulu. Nah, kita mencoba untuk mengajak adik-adik mengingatnya kembali. Adik-adik, kita semua tahu bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi terbentuk dari dua kata yang disatukan, yaitu demos artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan, di mana kata kekuasaan diartikan sebagai kekuasaan dalam pemerintahan, sehingga arti demokrasi adalah pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Namun, tidak semua negara disebut sebagai negara demokrasi. Kenapa? Karena negara demokrasi wajib memiliki ciri-ciri tertentu, seperti adanya kebebasan sebagai warga negara, yaitu contohnya adanya kebebasan dalam mengekspresikan diri maupun kebebasan di dalam memiliki pandangan dan kepentingan. Nah, karena kebebasan itu adalah merupakan hak dasar kita sebagai warga negara. Tentu sebagai orang yang terpelajar atau yang berpendidikan dan tentu saja memiliki moral yang baik,
kita akan menggunakan cara-cara yang baik untuk melakukan atau menggunakan kebebasan tersebut. Kemudian, ciri berikutnya adalah negara membuka ruang bagi masyarakatnya untuk berpartisipasi, seperti melakukan kegiatan demonstrasi yang terarah dan bertanggung jawab. Kemudian adanya kegiatan dialog publik di masyarakat, di mana kita tahu di masa pandemi ini banyak sekali acara-acara dialog-dialog publik yang diadakan oleh televisi-televisi yang membahas berbagai permasalahan. Kemudian, masyarakat juga dapat melakukan kegiatan seni seperti menari, melukis, memahat, main drama, main film, dan lain sebagainya. Dan juga aktivitas masyarakat dalam membuat tulisan atau karya tulis seperti menulis puisi, novel, tulisan-tulisan ilmiah, ilmu pengetahuan maupun tulisan-tulisan yang dimuat di berbagai media. Ini adalah bentuk-bentuk atau cara-cara masyarakat di negara demokratis tersebut untuk berpartisipasi. Tetapi bentuk partisipasi yang paling nyata dan pasti dan tentu saja sudah pernah kita tahu dan kita dengar. Bahkan sudah pernah dilakukan oleh kakak, orang tua, ibu bapak guru kita maupun sebagian masyarakat Indonesia adalah ikut memilih di ajang pemilu dan pemilihan. Karena negara yang demokratis adalah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan di tangan rakyatnya, maka sebagai rakyat kita harus aktif dong untuk mengawasi pemerintah. Karena inilah poin penting dari ciri-ciri negara yang demokratis. Negara juga harus transparan dan kinerjanya bisa diketahui oleh masyarakat. Serta tentu saja masyarakat mau dan bisa menyampaikan ketidakpuasannya. Jika masyarakat aktif, maka akan muncul pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang bersikap jujur, yang dapat dipercaya, yang peduli pada kepentingan dan kebutuhan rakyatnya, serta teguh memegang prinsip. Nah, adik-adik, membicarakan demokrasi, kita bisa berpikir, penting nggak sih demokrasi itu? Jawabnya, penting. Mengapa? Karena demokrasi membuka ruang masyarakat terlibat secara luas di dalam pengelolaan negara. Dalam demokrasi, semua lapisan masyarakat menikmati peluang keterlibatan serta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini menjadikan demokrasi mampu mencegah munculnya penguasa yang menindas. Selain itu, demokrasi akan menyediakan peluang yang lebih besar agar kebutuhan kita dipenuhi oleh negara, seperti dalam hal mendapatkan pendidikan seperti adik-adik saat ini. Kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan, contohnya seperti mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ayo, siapa yang sudah divaksin? Wow, hampir semuanya sudah mengangkat tangan. Adik-adik keren. Kemudian, masyarakat juga dapat menikmati fasilitas umum seperti fasilitas olahraga di lapangan-lapangan olahraga yang ada. Kemudian berekreasi di tempat-tempat rekreasi yang ada. Kemudian beribadah di tempat-tempat ibadah sesuai keyakinan masing-masing dan lain-lainnya. Karena dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka kita sebagai masyarakat bisa dengan mudah mengaspirasikan kepentingan dalam penentuan kebijaksanaan yang diambil negara, yang tentu saja tujuannya untuk kesejahteraan kita sebagai masyarakat. Yang terpenting, demokrasi mampu mendorong terbentuknya pribadi warga negara yang lebih berkualitas. Karena demokrasi itu menjamin adanya partisipasi dan mengakui hak serta kebebasan warga negara. Di samping itu, demokrasi akan memungkinkan adanya perbaikan sosial yang selalu berjalan secara damai, yang dapat dilakukan melalui dialog tanpa menggunakan kekerasan. Nah, adik-adik, demokrasi pada prakteknya memiliki dua bentuk dasar, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Di zaman Yunani kuno, penduduk di sana selalu ikut dalam pertemuan-pertemuan penting negara, seperti di dalam membuat aturan hukum, di dalam menentukan perang atau jalan damai yang akan diambil, di dalam
menyikapi setiap persoalan-persoalan negara. Kemudian di dalam memilih petinggi-petinggi militernya, di dalam memilih hakim dan lain sebagainya. Dan inilah yang dimaksud dengan demokrasi langsung, di mana masyarakat ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan secara langsung di dalam menyampaikan pendapatnya maupun di dalam pembuatan-pembuatan keputusan. Tetapi tentu saja dengan bertambahnya jumlah masyarakat, demokrasi langsung tidak mungkin dilakukan lagi. Saat ini demokrasi langsung hanya dapat dilakukan di lingkup kecil kalau di negara kita di Indonesia ya. Hanya dapat dilakukan seperti di dalam pertemuan-pertemuan keluarga maupun kalau di Bali di lingkungan banjar-banjar. Dan kalau di daerah di luar Bali itu di lingkungan RT atau rukun tetangga. Nah, karena demokrasi langsung sudah tidak dapat lagi dilakukan di tingkat negara, maka muncul demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Yang berarti masyarakat mulai menyampaikan kepentingan mereka melalui wakil-wakil yang ditunjuk atau yang dipilih. Karena itu, masyarakat harus selektif di dalam memilih wakil-wakilnya. Berbagai cara untuk memilih dan mengelola perwakilan, tentu saja caranya berbeda-beda di setiap negara. Kalau di negara kita di Indonesia tercinta ini, sering menyebutnya sebagai pemilihan umum atau disingkat menjadi pemilu. Adik-adik, pertanyaannya, pemilu itu sebenarnya untuk apa? Ya, masyarakat membutuhkan orang yang mengelola kepentingan mereka di negara. Pemilu itulah adalah cara untuk memilih si pengelola. Di Indonesia, pemilu adalah metode atau cara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin politik. Di mana wakil rakyat atau pemimpin politik ini adalah mereka yang duduk di dalam pemerintahan legislatif atau lembaga perwakilan rakyat, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dan untuk memilih pimpinan pemerintahan, yaitu mereka yang duduk sebagai kepala eksekutif seperti presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, serta wali kota dan wakilnya. Tentu saja akan ada pertanyaan, penting nggak sih pemilu itu? Kalau iya, apa pentingnya? Apa manfaatnya? Nah, manfaat pemilu adalah yang pertama, tentu merupakan sarana kedaulatan rakyat, yaitu merupakan pelaksanaan dari demokrasi. Pemilu menjadi arena bagi warga negara untuk mengekspresikan hak-hak dasar secara bebas, seperti hak menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk bebas dari rasa takut. Kemudian pemilu juga merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional atau berkepastian hukum, dan merupakan sarana bagi wakil rakyat atau pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi atau keabsahan. Ketika seluruh warga masyarakat yang sudah memiliki hak memilih menggunakan hak suaranya di dalam pemilu dan pemilihan, berarti pemerintah yang tercipta akan memiliki keabsahan atau legitimasi di hadapan rakyatnya. Karena pemerintahan tidak hanya dipilih oleh sekelompok orang saja, dan peralihan kekuasaan terlaksana secara reguler dan damai. Dengan pemilu, pemimpin yang tidak memiliki kapabilitas atau kepercayaan dari masyarakat dalam satu periode kepemimpinan sebelumnya, itu dapat diganti dengan pemimpin baru di pemilu berikutnya tanpa menggunakan cara-cara kekerasan. Yang berarti pula pemilu dan pemilihan berfungsi untuk mengelola konflik kepentingan dalam masyarakat secara damai. Di samping itu, pemilu juga merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam proses politik dan pendidikan politik. Karena kita semua dapat belajar tentang hak-hak dasar sebagai warga negara, sekaligus belajar tentang tanggung jawab sosial. Dengan pemilu, kita bisa belajar untuk mengekspresikan kepentingan melalui lembaga politik yang ada.
Di samping itu juga bisa menjadi arena untuk belajar menerima dan mengelola perbedaan itu secara sehat. Nah, adik-adik, agar pelaksanaan pemilu atau pemilihan dapat berlangsung dengan baik, maka harus ada 4 komponen penting. Apa itu? Komponen yang pertama harus ada regulasi, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu dan pemilihan. Kemudian, komponen yang kedua, adanya kontestan atau peserta pemilu atau pemilihan yang berasal dari partai politik untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin politik yang duduk di dalam pemerintahan legislatif atau lembaga perwakilan rakyat, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian, untuk memilih pemimpin pemerintahan yang duduk sebagai kepala eksekutif, seperti presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, maupun wali kota dan wakilnya. Kemudian ada kontestan atau peserta pemilihan dari perseorangan untuk memilih DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian memilih presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, kemudian serta wali kota dan wakilnya. Dan komponen ketiga adalah penyelenggara pemilu yang terdiri dari DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, Komisi Pemilihan Umum, kemudian Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Dan tentu saja tidak kalah pentingnya, komponen yang keempat harus ada pemilih. Siapa pemilih? Ya, pemilih yaitu warga negara Indonesia atau WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, apa ya syaratnya? Adik-adik dapat mengecek diri sendiri ya, apakah dalam pemilu tahun 2024 nanti adik-adik sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, ini sudah dapat dipersiapkan dari sekarang. Cek syaratnya sebagai berikut. 1. Sudah genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara. Yang kedua, belum berusia 17 tahun namun sudah menikah atau sudah pernah menikah. Kemudian yang ketiga, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya berdasarkan surat keterangan dari petugas yang berwenang. Yang keempat, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kelima, berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Yang keenam, tidak sedang menjadi anggota TNI atau kepolisian. Yang ketujuh, terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, di mana proses setelah adik-adik berusia 17 tahun dan telah memiliki KTP elektronik, maka sudah tercatat datanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, di mana data tersebut akan disampaikan kepada KPU Kota Denpasar secara berkala. Bahkan pendataan dan pencatatan data pemilih ini tetap dilakukan oleh KPU meskipun tidak dalam tahapan pemilu atau pemilihan. Jadi, tentu saja update data pemilih ini terus dilakukan secara berkelanjutan. Di samping nantinya pada saat adanya tahapan pemilu atau pemilihan di tahun 2024 nanti akan dilakukan proses pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih oleh petugas pencoklitan yang datang ke rumah adik-adik untuk mengecek apakah adik-adik dan anggota keluarga sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, apakah sudah terdaftar di daftar pemilih, atau jika ada kekeliruan dalam pencatatan data adik-adik dan keluarganya dapat segera diperbaiki oleh petugas pencoklitan. Nah, adik-adik, demikian sharing kami dari KPU Kota Denpasar. Semoga kita dapat bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih sudah mengikuti acara dengan baik dan dengan penuh semangat. Generasi muda dan calon penerus bangsa harus selalu bersemangat ya. Jangan pernah kehilangan semangat untuk menjadi yang terbaik.
Selamat menempuh pendidikan di sekolah menengah, raih cita-citanya setinggi langit, selalu jaga kesehatan dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan agar COVID-19 segera berlalu. Salam sehat, selamat berjuang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.